Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Rafiditya Putra Wirawan dari kelas 8. Dan saya Atailah Ezar Devani dari kelas 8. Halo teman-teman, hari ini kami akan melakukan eksperimen campuran unsur senyawa sederhana serta melakukan pemisahan campuran dengan metode filtrasi. Yang kemudian kedua bahan ini dapat menjadi salah satu bahan dasar pembuatan sabun ajaib atau magic soap loh. Dalam pembuatan sabun umumnya menggunakan bahan berupa minyak dan alkali melalui proses saponifikasi. Tapi kali ini kami akan membuat sabun dari limbah minyak jelantah. Karena banyak sekali limbah minyak jelantah yang dihasilkan baik dari rumah tangga maupun penjual makanan yang dapat mencemari lingkungan. Tujuan eksperimen kami ini adalah untuk mengetahui perbedaan senyawa dan campuran, serta mengetahui pemisahan campuran dengan metode filtrasi. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama ada NaOH atau yang biasa disebut dengan soda api. Nah teman-teman, NaOH ini masuk dalam kategori larutan basah loh. Kemudian yang kedua ada minyak jelantah atau minyak sisa penggorengan di rumah. Kemudian ada arang, kemudian ada air, ada baskom atau wadah plastik, kemudian yang terakhir ada mixer. Nah teman-teman, semua alat dan bahan ini pasti mudah ditemukan di rumah kan? Oh iya teman-teman, minyak jelantah itu termasuk limbah rumah tangga loh. Tapi jangan dibuang sembarangan ya, karena bisa membuat saluran mampet. Akan lebih bijak jika kita olah kembali menjadi sebuah produk yang bernilai jual. Selain mendapat keuntungan, tindakan tersebut juga sangat-sangat mengurangi pencemaran lingkungan di sekitar rumah kalian. Baiklah, kita langsung mulai eksperimen kita yuk. Pertama, siapkan minyak jelantah dan arang. Kemudian tumbuk kasar arang kayu, kemudian dipanaskan di atas kompor untuk proses pemurnian minyak jelantah. Ini merupakan arang yang sudah kami panaskan beberapa menit yang lalu sebelum membuat video. Pemurnian minyak jelantah dapat dilakukan melalui tahap filtrasi atau penyaringan. Kemudian campurkan arang dengan minyak jelantah dan diamkan selama kurang lebih 24 jam. Fungsinya untuk menyerap kotoran berupa zat padat dan menetralisir minyak jelantah. Setelah 24 jam didiamkan, saring minyak jelantah menggunakan saringan. Nah, ini minyak jelantah yang sudah melewati tahap filtrasi kurang lebih 24 jam yang kami lakukan kemarin. Selanjutnya, tuangkan air dalam wadah plastik. Kemudian, masukkan NaOH. Kenapa harus air dulu? Karena untuk mengurangi risiko NaOH mengeluarkan gas. Setelah semua dicampur, aduk sampai NaOH larut semua dalam air. Kemudian diamkan dalam suhu ruangan kurang lebih 20-30 menit sampai suhu NaOH dalam air turun. Iya. Nah, ini merupakan campuran NaOH yang sudah kami larutkan 30 menit sebelumnya. Kenapa harus diamkan? Karena hasil pencampuran NaOH dan air itu menghasilkan sebuah larutan yang panas loh teman-teman. Sedangkan dalam untuk proses saponifikasi dalam pembuatan magic soap memerlukan hasil percampuran dengan suhu normal. Kemudian campurkan minyak jelantah ke dalam wadah plastik atau baskom teman-teman. Kemudian aduk-aduk hingga mengental selama 2-3 menit. Tambahkan essential oil 3 tetes, aduk kembali hingga mengental konsistensinya.
Setelah selesai, kemudian tuang ke cetakan silikon yang ada di rumah dan tutup rapat serta diamkan selama kurang lebih 24 jam agar menjadi padat atau mengeras. Nah teman-teman, setelah sabun sudah mengeras maka perlu dilakukan tahap pengeringan sabun pada suhu ruangan selama kurang lebih 3 sampai dengan 4 minggu. Kemudian olahan minyak jelantah sudah siap digunakan untuk mencuci kain piring atau kain serbet di rumah. Nah teman-teman, ini adalah sabun yang kami lakukan kemarin dalam praktek. Seperti ini sabunnya teman-teman, ketika sudah mengeras atau padat. Ini harus didiamkan selama suhu ruangan 3 sampai dengan 4 minggu ya teman-teman. Minyak goreng adalah minyak yang berasal dari lemak tumbuhan atau hewan yang dimurnikan, berbentuk cair dan biasanya digunakan untuk menggoreng makanan. Sabun merupakan senyawa natrium atau kalium dengan asam dan minyak nabati atau hewani berbentuk padat lunak atau cair dan berbusa. Digunakan sebagai pembersih dengan menambahkan zat wangi dan bahan lain yang proses yang tidak membahayakan kesehatan. Sabun dihasilkan dari proses saponifikasi, yaitu hidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol dalam kondisi basah. Pembuatan kondisi basah yang biasa digunakan adalah natrium hidroksida atau NaOH dan kalium hidroksida atau KOH. Jika basa yang digunakan adalah NaOH, maka produk reaksi berupa sabun keras atau padat. Garam dari alkali asam lemak merupakan sabun dari reaksi saponifikasi dengan cara lemak dipanaskan dengan natrium hidroksida atau NaOH sampai terhidrolisis sempurna. Nah, kesimpulan dari eksperimen ini adalah percampuran senyawa sederhana seperti minyak jelantah ini dapat dijadikan sebagai bahan utama pembuatan sabun padat sehingga dapat mengurangi limbah rumah tangga serta dapat membuat produk bernilai jual. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan ya teman-teman. Semoga kita sehat selalu. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.